Suryo melaporkan 7 orang pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke Polda Metro Jaya Kamis siang tadi. Roy Suryo melaporkan 7 orang pendukung Jokowi atas kapasitasnya sebagai warga negara Indonesia bukan sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ketujuh orang yang dilaporkan Roy Suryo adalah yang sebelumnya melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Ada 2 klaster terlapor, 5 orang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan 2 orang lainnya karena tuduhan keterlibatan Roy Suryo dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Hari ini, tanggal 8 Januari 2026, Mas Roy melaporkan 7 terlapor yang mereka tentu adalah pendukung Pak Joko Widodo. Laporkan Mas Roy ini ada 2 klaster. Klaster pertama adalah klaster di mana ada 5 terlapor yang diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan dan fitnah bahwa ijazah Mas Roy adalah ijazah palsu. Ya, dan kemudian ada penyerangan terhadap harkat dan martabatnya Mas Roy sebagai seorang pribadi kodrati yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Itu klaster pertama. Dan klaster kedua ada 2 terlapor, yaitu terkait dengan tuduhan bahwa Mas Roy terlibat di dalam proyek korupsi Hambalang. Pada saat itu Mas Roy sebagai bagian dari kader Partai Demokrat. Siapa saja 7 orang yang dilaporkan pihak Roy Suryo ke Polda Metro Jaya dan apa sebenarnya laporan yang diajukan? Untuk membahasnya kita sudah bersama saya dengan Abdul Ghafur Sengaji selaku pengacara Roy Suryo. Mas Sengaji, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Bang Ade. Oke, Bang Ade Dharma juga sudah di sounding tadi Mas sama Mas Sengaji. Ini adalah Sekjen Pradi Bersatu. Jadi inisial A ini termasuk Mas Ade enggak? Ya, jangan Mas Sengaji. Jadi hari ini secara resmi kami telah mengumumkan ada 7 orang yang dilaporkan oleh Mas Roy. Dan hari ini bukan faktor kebetulan ya. Pada tanggal 8 lahir 7 terlapor. Kemudian kalau kita flashback ke belakang, pada tanggal 7 November 2025 ada 8 tersangka. Jadi angka 7 dan angka 8 ini angka keramat juga nih dalam perkara dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo ya. Nah, 7 terlapor itu dibagi dalam 2 klaster. Klaster pertama itu terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atas ijazah Mas Roy, dan kemudian ada penyerangan-penyerangan terhadap harkat dan martabat beliau sebagai seorang pribadi kodrati atau sebagai seorang warga negara yang dilindungi konstitusi, undang-undang, baik dari sisi kaidah-kaidah hukum pidana internasional maupun juga dari sisi kaidah-kaidah hukum pidana nasional kita, apalagi dengan KUHP dan KUHP baru. Dan kemudian yang di klaster pertama ini ada 5 terlapor. Inisialnya sudah disampaikan oleh Mas Roy pada saat kami konferensi pers tadi di Polda Metro Jaya, Mbak Audrey ya, yaitu ada yang inisial A, D, F, L, dan V. Yang di sebelah Anda termasuk juga yang Saya nggak bisa sebut. Iya, harus di spill dong, spill sedikit, spill. Saya nggak bisa sebut. Kalau nggak bisa apakah A ini adalah Ade Darmawan, apakah Andi Azwan, saya nggak tahu. Kalau nggak. Dan yang klaster kedua Mbak Audrey, saya lanjutkan lagi, itu pencemaran nama baik, dugaan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan terhadap Mas Roy bahwa Mas Roy terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Itu ada 2 terlapor. Inisialnya B dan U. Oke, kalau nggak bisa disebutkan siapa yang detailnya, nama-namanya yang terlapornya ini, pertanyaannya apakah semuanya ini yang membela habis-habisan Pak Jokowi, artinya pendukung setia Pak Jokowi? Kami berdasarkan hasil kajian kami, karena tentu sebelum kami membuka laporan di Polda Metro Jaya, karena saya yang mendampingi Mas Roy, pada saat Mas Roy membuka LP di SPKT Polda Metro Jaya dan diterima oleh bagian reserse kriminal umum, itu kami sudah melakukan kajian dan pemetaan baik terhadap perbuatan, kemudian terhadap juga unsur-unsur delik, dan kemudian terhadap pasal juga yang kami laporkan. Itu kami klasifikasi semua adalah pendukung Pak Joko Widodo. Ada 2 klaster, yaitu ada kelompok YouTuber dan ada kelompok non-YouTuber. Non-YouTuber, oke. Kalau gitu Mas Ade melihat ini, laporan ini kan Pak Jokowi berkali-kali dituduh dugaan ijazah palsu. Kemudian Pak Jokowi diam, akhirnya baru melapor. Ya, betul. Nah ini
langsung melapor begitu. Nggak tahu deh, ada berapa jeda sebenarnya sebelum melapor. Belum dan ada somasi kayaknya. belum ada somasi, langsung melapor, berlebihan. Ya, nggak sih, Mas Adi? memang di dalam hukum pidana kita kan tidak ada kewajiban untuk melakukan somasi. Oke. Somasi itu hanyalah satu upaya untuk mencari titik perdamaian. Karena Mas Roy ini difitnah, dicemarkan secara quote and quote, secara berlebihan, dan pernyataan-pernyataan itu mengandung satu dugaan tindak pidana, ya maka Mas Roy sebagai seorang warga negara punya hak untuk tidak melakukan somasi, langsung saja membuka laporan, karena hukum pidana kita tidak mengatur adanya kewajiban pelapor untuk kemudian melakukan somasi terhadap terlapor gitu, nggak ada kewajiban. Kalau dari Mas Ade sendiri, berlebihan nggak nih sih laporannya? Kalau saya bilang sih ini ada situasi yang memang Mas Roy terjepit. Kenapa? Karena kan ini tahapannya sudah berjalan nih di Polda Metro. Bahwa sebentar lagi mungkin ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan Polda Metro, termasuk mungkin tahap pemberkasan dan lain-lain sebagainya, termasuk tahap 1 dan tahap 2, penyerahan barang bukti dan juga para tersangka. Nah kemudian saya melihatnya gini Mbak, sengaja dihajar-hajarin ini pendukung Pak Jokowi, tapi percayalah bahwa kalau itu adalah militansi dari pembela Bapak Insinyur Joko Widodo, pendukungnya, saya rasa mereka nggak ngeper, tidak akan pernah takut sama. Jadi Anda anggap ini merupakan serangan balik? Serangan balik untuk supaya pendukung Pak Jokowi ini tidak akan mendukung lagi, dalam artian ada rasa takut ketika dibela Pak Jokowi ini nanti bisa dilaporkan. Nah ini yang saya lihat, kalau saya melihatnya di situ bahwa ada indikasi bahwa ini perang yang memang sudah disetting ya, bagaimana caranya agar pendukung Bapak Joko Widodo itu tergerus. Tetapi saya yakin para calon terlapor ini, ya kan, kalau memang mereka dilaporkan dan itu pendukungnya, saya melawan dia. Oke, kita tahan dulu sebentar ya, kita dengarkan dulu kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan lagi perbincangan sebelumnya. Mas Adi, yang jadi pertanyaan saya adalah pada saat hari ini Mas Roy Suryo melaporkan 7 orang begitu yang menuding dugaan ijazah palsunya Mas Roy, sama juga dengan dugaan kasus korupsi Hambalang. Nah di beberapa hari berikutnya ini kan Partai Demokrat juga melapor nih. Sebelumnya. Selang beberapa hari, apakah ini kemudian Anda menduga-duga jangan-jangan ada kaitannya nih satu-satu? Ya kita tidak bisa menduga-duga ya. Tetapi apapun itu, saya melihat kalau laporan Partai Demokrat kan jelas tuh nama-namanya tuh nggak dijadikan satu question mark bagi masyarakat Indonesia. Ini inisial A, B, C, D dan lain-lain sebagainya. Itu langsung. Tetapi saya meyakini bahwa dan menyayangkan Partai Demokrat melakukan pelaporan. Kenapa? Karena ini tidak baik untuk parpol. Kalau yang sekarang ini kan haknya Mas Roy. Dia laksanakan ketika dia merasa dicemarkan. Tetapi apapun itu kan ada status tersangka di sini. Tersangka bagi Mas Roy. Nah ketika seorang tersangka melaporkan, nah ini seperti apa? Dan ini ada kaitannya juga dengan ijazah palsu. Artinya ijazah yang diduga palsu ya, yang sudah dimumingkan dari 10 tahun yang lalu. Itu sudah bergulir terus menerus. Tapi ya inilah masyarakat akan menilai ini partai politik tertentu. Oke, balik lagi ke tudingannya Mas Roy hari ini. Jadi Mbak Audrey, saya perlu klarifikasi yang apa yang disampaikan oleh Bang Ade Darmawan ya. Saya pikir dalam persoalan penegakan hukum kan kita tidak boleh berhalusinasi. Berhalusinasi itu dalam arti mengkaitkan satu peristiwa hukum dengan apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Tentu perlu saya klarifikasi bahwa kami selaku tim kuasa hukum Mas Roy yang mendampingi Mas Roy pada saat pemeriksaan, pada saat Mas Roy melaporkan itu di Polda Metro Jaya, itu sama sekali nggak ada kaitannya kok dengan langkah Partai Demokrat bahwa kemudian beda. Karena gini, di dalam hukum pidana material kita kenal ada namanya kualifikasi delik, ya, dan pasal-pasal yang dilaporkan oleh Partai Demokrat itu berbeda. Yang dilaporkan itu adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan berita bohong. Ya, pasal 263 KUHP. Sementara yang kami laporkan ini terkait dengan pencemaran nama baik. Ada pasal 433 ayat 2 dan pasal 434 ayat 1. Itu perlu saya klarifikasi dulu tuh ya. Jadi jangan kita berhalusinasi soal itu. Yang kedua, soal status tersangka Mas Roy.
Saya pikir hari ini seluruh dunia juga tahu Mas Roy itu adalah tersangka. Tetapi penetapan tersangka berdasarkan KUHP kita dan KUHP kita dan semua aturan perundang-undangan kita, baik undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang kejaksaan, KUHP yang baru, KUHP yang baru, itu tidak ada pembatasan kalau seorang menjadi tersangka kemudian tidak boleh membela harkat dan martabatnya, nggak beda. Jadi yang dilaporkan oleh Mas Roy ini dua peristiwa hukum yang berbeda dengan yang punya Pak Jokowi. Tapi apakah yang tadi juga sudah dilaporkan oleh Mas Roy, Anda juga membawa bukti? Buktinya apa? Loh, LP itu bisa diterima karena kami bisa meyakinkan pihak Polda Metro Jaya pada saat kami mempresentasikan, karena saya yang mempresentasikan semua bukti-bukti dan unsur-unsur delik, ya kan, kami bisa mempresentasikan itu sehingga kemudian penyidik merasa yakin dengan bukti awal yang cukup ini. Apa nih buktinya? Karena gini. Atau buktinya apa? Di KUHP kita yang baru, ingat ya Bang? Iya, 8. Itu ada 8 alat bukti. Iya. Ya. 8 alat bukti, salah satunya adalah bukti elektronik. Iya. Dan kemudian ada juga barang bukti. Iya. Sekarang beda dengan KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama itu kan hanya 5 alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHP yang baru. Nah, kami membawa bukti-bukti elektronik, ya, baik dalam bentuk flash disk yang mana Mas Roy mengunggah video-video tersebut dari kanal YouTube. Jadi meskipun ada beberapa calon terlapor atau quote and quote ya, quote and quote mungkin nanti naik tahap penyidikan akan ada tersangka kepada mereka itu sudah kemudian men-take down beberapa video. Saya jujur saja, ada beberapa yang sudah menghapus ini seperti ingin menghilangkan jejak digitalnya gitu. Tapi kan Mas Roy bukan orang yang bodoh gitu. Mas Roy seorang ahli telematika yang sudah kemudian melakukan kajian secara detail, ya, melakukan pemetaan secara detail, baik dalam sisi pernyataan-pernyataan, detik per detik, menit per menit, dan kemudian sudah mengunggah itu semua. Jadi kami sudah simpan semua bukti-bukti itu, dan bukti-bukti itulah yang kemudian meyakinkan penyidik, meyakinkan Polda Metro Jaya, sehingga keluar LP. Ya, tidak masalah. Nah, kalau gitu pertanyaan berikutnya, Mas Ade, apakah kemudian dengan tadi bukti-bukti yang sudah dibawa dan diserahkan ke polisi juga menurut Anda nih sampai sekarang bulan Januari 2026 kasus dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi sekarang melebar ke kasus pelaporan dugaan ijazah palsunya Mas Roy, belum lagi tadi dugaan korupsinya dan lain sebagainya. Apakah ini semakin melebar nggak? Jadi ujungnya ini sebenarnya yang mana nih? Jadi sebenarnya ini counter attack aja sih. Kalau saya melihat artinya ya yang saya katakan tadi bahwa ingin menggerus, ya, kalau dari sisi politik itu pengen menggerus apa? Dukungan Pak Jokowi, pembelaan terhadap Pak Insinyur Joko Widodo, pendukung-pendukungnya ikut dilaporkan gitu loh. Padahal sebenarnya kontestasinya saat ini ya kan antara Bapak Jokowi dan Roy Suryo CS kan itu. Nah, mereka ini kan adalah pegiat sosial media. Pegiat sosial media ini adalah mereka mengambil capture, menyatukan, kemudian dijadikan berita, dan itu adalah piring makan anak bangsa kan. Nah, makanya saya selalu menyayangkan. Tapi Bang Ade mohon maaf, sebentar, di dalam bukti-bukti yang kami miliki itu tidak ada yang meng-capture, tapi itu pernyataan-pernyataan langsung. Saya belum melihat baru dugaan aja. Iya, tapi kalau bukti kami nggak ada. Saya pastikan itu tidak pernyataan-pernyataan orang lain diambil. Dan saya juga belum tahu siapa-siapa yang dilaporkan, tetapi yang pasti adalah ketika kemudian ini berproses, kita lihat aja Bang sampai di mana proses ini bisa berjalan, kan itu. Bahwa kalau kita menyampaikan bahwa ini harus segera naik sidik dan penetapan tersangka kan prematur. Ya kan, sangat prematur. Nah, yang kita tunggu sekarang ini adalah tahapan sebenarnya Mas Roy yang harus segera di P21-kan gitu loh, biar nggak lama. Nah, ini akan menelan korban banyak kalau seperti ini. Berarti jadi gini Mbak Audrey, saya kira kalau persoalan status tersangka Mas Roy itu nggak ada masalah. Kami kan juga pihaknya kan pasif gitu dalam konteks Mas Roy sebagai tersangka. Tapi mungkin dipertanyakan oleh Mas Ade lah, kenapa penyidik yang kemudian harusnya Bang Ade minta ke penyidik, itu satu hal. Hal yang kedua, hal yang kedua adalah ini bukan karena Mas Roy melakukan counter attack, bukan, dan ingin menggerus dukungan Pak Jokowi, tidak. Karena peristiwa hukum itu mau didukung 1000 bahkan jutaan orang sekalipun, tetapi ketika peristiwa pidananya ada, unsur deliknya terpenuhi, pasalnya bisa dipertanggungjawabkan, mau 1 juta orang, mau
mau 2 juta orang, mau 100 juta orang mendukung pun penegakan hukum tetap terjadi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Mas Roy itu tidak untuk menghambat proses hukumnya terhadap Mas Roy, di mana dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo itu tanda sidik oleh penyidik Polda Metro Jaya. Saya pikir itu hal yang berbeda. Jangan dicampur adukan gitu. Karena setiap peristiwa hukum jadi bukan akan mengulur-ngulur melahirkan, ya? enggak ada, kami Bukan nggak mengulur tapi mengulur. counter attack. Enggak, kami juga enggak counter Counter attack. attack. Yang dilakukan oleh Mas Roy Saya adalah melihatnya seperti itu. Itu beliau pendapat saya. memperjuangkan Itu pendapat harkat saya. dan martabatnya. Apalagi kalau ada Mas Ade ngomong, loh ini laporannya prematur. Ya nanti kita Bukan lihat prematur saja. dalam artian laporan bahwa kemudian sudah harus diperkirakan naik sidik. Loh iya dong, kan gini. Kemudian Kami masuk ke justru tahap- meminta kan masih supaya ada penyidik penyelidikan. Polda Metro Jaya Penyelidikan dulu, harus kemudian menjunjung dilihat tinggi dulu apakah asas buktinya satu, masuk asas atau proporsionalitas, tidak, gitu loh. asas Bang. imparsialitas. Jadi kita dia jangan- tidak boleh, jangan prematur dia tidak menentukan, boleh "Wah, ini aku harus menerima segera dukungan, sini. menerima Ini RT Pak harus Jokowi, segera, kemudian menetapkan Bapak-bapak, jadi tersangka. tapi terhadap laporan Mas Roy itu Itu. tidak ditindaklanjuti dengan Oke. penyidikan dan penetapan tersangka. Nah, kalau gitu pertanyaan- Karena kami punya bukti yang cukup kuat. Oke, kalau punya bukti yang cukup kuat, waktu itu kan beberapa waktu lalu Mas Ade juga menginginkan tersangka Mas Roy ini segera ditahan. Ya. Apakah Anda juga melihat dengan tidak ditahannya ini seakan-akan membuat tersangka Roy Suryo CS ini kemudian bisa melakukan apapun? Masih ada tahapan yang bisa melakukan penahanan karena gini. Tapi Anda berarti artinya tetap meminta Mas, untuk ditahan? tetap saya meminta kepada Polda Metro Jaya untuk dilakukan penahanan. Saya konsisten di situ. Kenapa? Karena ini ancaman di atas 5 tahun gitu loh. Ya harus dilakukan penahanan dong. Kalau syarat objektifnya sudah dilaksanakan, syarat subjektifnya harus berjalan dong. Kita sudah Polda Metro Jaya dalam hal ini sebagai penyidik itu sudah melaksanakan syarat-syarat objektifnya. Oke. Nah, sekarang sisa syarat subjektifnya dia. Artinya, kenapa saya bilang begitu? Gelar perkara sudah dilaksanakan. Ya kan, ijazah sudah diperlihatkan. Ya kan, terus kemudian saat ini yang tidak diambil tiketnya adalah Prapit. Ya kan, saya menantang Mas Roy untuk mengambil tiketnya lagi. Kan masih ada satu upaya hukum, yaitu Prapit. Pra-peradilan. Iya, untuk menghilangkan status tersangka. Oke. Kalau misalkan memang ini adalah tiket, tetapi itu tidak dilakukan. Padahal penyidik juga memberikan kesempatan untuk diperiksa Oke. ahli-ahli mereka dan saksi meringankan. Nah ini secara objektif sudah dilalui, makanya kami tetap meminta kepada Polda Metro Jaya untuk menjalankan syarat subjektifnya, Oke. itu melakukan penahanan dong. Biar fair Saya gitu loh. pikir kalau istilah-istilah Ya. kemudian kami meminta, saya pikir kalau sebuah negara hukum itu kan tidak boleh ada permintaan yang sifatnya Permohonan. Ya, kalau permohonan boleh, Permohonan. tapi kalau permintaan untuk menekan, untuk kemudian ini saya pikir kita tetap profesional. Kita menjunjung tinggi asas penegakan hukum, yaitu rule of law dan due process of law. Nah, Tapi- terkait dengan penahanan, saya pikir kalau penyidik itu mau melakukan penahanan dari awal tanpa diminta oleh Bang Ade pun, pada saat Mas Roy diperiksa sebagai tersangka, itu harusnya sudah dilakukan Ya, penahanan. upaya paksa, upaya meyakini- paksa secara objektif sudah dilakukan, yaitu pencekalan. Nah sekarang tahapannya pencekalan Kan dengan itu. penahanan itu dua langkah hukum yang berbeda. Oke. Pencekalan itu adalah tindakan administratif di dalam undang-undang keimigrasian menghambat supaya seseorang warga negara, jangankan cuma sebagai tersangka, orang jadi saksi pun juga bisa dicekal juga supaya tidak keluar dari wilayah yurisdiksi Republik Oke, Indonesia. Bang Tetapi Samadi. kalau penahanan itu bagian dari upaya paksa. Nah, itu yang tidak diambil oleh Polda Metro Jaya. Pertanyaannya kenapa tidak diambil oleh Polda Metro Jaya? Oke. Berdasarkan keyakinan kami dengan KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang baru saja berlaku tanggal 2 kemarin, justru penahanan itu semakin diperketat oleh undang-undang di pasal 100 ayat 4, yaitu bukan hanya syarat objektifnya saja ancaman pidananya harus 5 tahun. Sekarang syarat subjektifnya itu diperketat, Oke. yaitu Bang, balik ya lagi. selain 3 itu tadi Balik Bang, lagi, Bang, yaitu balik lagi. 2 kali panggil mangkir, mempengaruhi saksi, kemudian memberikan pernyataan palsu. Itu kan tidak pernah dilakukan Oke, oleh Mas balik Roy. lagi ke topik kita soal yang laporan Ya. Mas Roy pada hari ini. Kalau gitu sebenarnya yang dilaporkan itu terkait dengan konten-konten pernyataannya atau gimana nih, kan karena tadi bilangnya pendukungnya Pak Jokowi kan yang Anda Ya. laporkan. Iya, yang dilaporkan itu kan adalah perbuatan-perbuatan. Jadi perbuatan itu kan baik yang dilakukan secara lisan, baik kemudian dilakukan secara langsung, kan ada kualifikasi. Kalau kita bicara delik material itu kan baik perbuatan itu kan maknanya luas. Perbuatan dengan misalnya fisik, kalau itu masuk nanti ke kekerasan, ke penganiayaan, ke pembunuhan. Kalau masuknya lewat kata-kata, ya berarti di situ ada pencemaran nama baik dan fitnah, dan itu diatur Mas secara Ade ketat. merasa Anda pernah mencemarkan nama baiknya Mas Roy? Kalau saya sih pribadi tidak pernah membahas Hambalang ya.
terus kemudian tidak pernah membahas Dugaan terkait ijazah. Ya, jadi saya rasa mungkin saja itu, dan saya tidak pernah tuh membahas itu ya. Jadi saya rasa berarti bukan masuk inisial A ya? Iya, bisa saja. Karena saya belum pernah di media manapun, mau di YouTube, mau di media mainstream seperti Kompas dan lain sebagainya, itu saya belum pernah membahas tentang itu. Namun apapun itu, bahwa saya tetap berpikir, menganalisa bahwa apa yang dilakukan Mas Roy ini counter attack dari laporan Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu aja, bahwa faktanya ada ketakutan Mas Roy sebenarnya ini. Oke. Ini kan tahapannya jadi udah dicari-cari. Iya, ini sebentar lagi kok, bahwa ini akan P21 sebentar lagi kok ini. Kita melihat itu. Oke. Namun sisa diperiksa saksi yang meringankan dan saksi adicar ya yang Saya pikir diajukan. nggak masalah itu Bang Ade. Kami tetap menghargai proses hukum kok. Ya. Bahwa kemudian ada ketakutan ya itu kan persepsinya Bang Ade saja, ya kan? Apa yang dialami oleh Tapi Mas Roy kasusnya kan jadi tidak- melebar nggak sih Bang? Nah, kenapa ini melebar? Ini menarik ini. Di tahun 2025 ini kita kan masuk ke di tahun 2026 kita masuk babak baru. Babak barunya adalah ada 7 terlapor. Babak yang lamanya itu ada 8 tersangka. Kenapa kemudian dia melebar begini? Persoalannya Mas Roy apa bukan? Persoalannya adalah kenapa Pak Joko Widodo dari awal mengambil langkah hukum pidana terhadap hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa. Ketika dia ambil langkah hukum pidana kemudian dibela oleh para pendukungnya, begitu ada dugaan peristiwa pidana yang juga dilakukan oleh para pendukungnya, maka Mas Roy punya hak juga dong untuk mengambil langkah hukum Tapi pidana. bukannya sah-sah saja Jadi ketika para pendukung sah-sah saja. mendukung? Iya. Sah-sah saja. Jadi kami tidak untuk konteksnya adalah Kalau sah saja maksudnya kenapa harus melaporkan gitu? Kenapa loh, tidak ada sah-sah argumen saja gitu? itu dalam arti hak seorang warga negara ketika dicemarkan nama baiknya, kan Pak Jokowi juga mengambil langkah itu ketika merasa nama baiknya dicemarkan. Iya. Dan itu sah secara hukum. Begitu juga dengan Mas Roy. Mas Roy juga punya hak hukum yang secara undang-undang melindungi hal tersebut. Artinya ketika ada orang-orang pendukung Pak Joko Widodo, saya kira kalau bukan pendukung Pak Joko Widodo mau siapapun, kalau memang mereka juga melakukan hal yang sama terhadap Mas Roy, pasti juga akan Mas Roy melakukan tindakan yang sama. Saya pikir juga Bang Ade, kalau Indonesia. difitnah juga, kemudian Masyarakat dicemarkan nama Indonesia ini baiknya kan juga, sudah cerdas, pasti Bang. akan melakukan hal, Kita akan melakukan melihat langkah hukum publik yang itu, sama. netizen dan lain-lain itu sudah cerdas melihat situasi. Justru Bang, Dan saya yakin pikir dengan bahwa undang-undang yang baru ini, counter-attack undang-undang yang baru dilakukan ini, oleh Surya CS, justru penghinaan dan ini pencemaran nama hanya baik itu untuk- semakin ketat, Mbak. Dahulu di KUHP kita yang lama, Dulu kami yang sering digantikan menangani kasus, undang-undang Mbak, yang baru. bahwa Oke, kasus kita dengar itu dulu. pada saat seseorang dilaporkan, kita melaporkan juga bahwa itu adalah counter attack yang biasa menjadi nilai bargaining bagi kita untuk bisa kalau bukan 1011 lah kan gitu. Oke. Nah itu biasa dilakukan. Makanya saya anggap bahwa saya yakin betul bahwa teman-teman juga yang dilaporkan akan menghadapi itu. Bahwa kita tidak akan mundur selangkah pun untuk tidak membela Oke. Bapak Insinyur Joko Nah, Widodo. itu pernyataan yang gentleman. Sama seperti Mas Roy. Oke. Mas Roy juga tidak akan mundur satu langkah pun dalam menghadapi proses Ya. hukum ini gitu. Meskipun nanti Kenapa pelimpahan kami tidak tetap menyebut ya? gini? Kenapa kami tidak menyebut 7 nama itu? Karena kami nggak ingin menciptakan kegaduhan. Oke, baik. Ya, kami Karena memang menghargai ceritanya sudah privat- gaduh, Bang. Enggak, Tetap ya aja, gini, Bang. tapi Oke, kami baik, tidak Bang Sandi. kami menghargai Di-spill privasi aja. orang. Nanti saja rakyat Indonesia akan tahu pada saat 7 disinilah orang cerdas itu rakyat mulai Indonesia. Jadi intinya diperiksa adalah dan masing-masing dipanggil. kasus hukumnya terus berjalan Ya, gitu ya. terus berjalan dong. Kita Oke. menghargai hukum gitu. Apalagi dengan KUHP Baik. yang baru, KUHP yang baru, Mbak. Sudah selesai? Itu pencemaran nama baik itu diatur dalam 5 pasal. Oke. Kalau KUHP yang lama itu hanya 3 pasal, 2 pasal, Dua. 310, 311. Ya. Sekarang 5 pasal. Oke, Pak. baik. Sudah lebih kita tangkap. lebih ketat. Ya. Bang Sanghaji terima kasih Mas Ya, Ade, terima makasih. kasih. Sama-sama Mbak Bapak. Audrey. Mbak Audrey, makasih. Tetap bersama kami, satu kendaraan milik